Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini, kalian yang sedang menonton diberi kesehatan, kelapangan hati, dan cukup waktu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini, tempat kita berbagi cerita-cerita sederhana tentang manusia, tentang pilihan kecil, dan tentang hal-hal yang sering kita anggap sepele, padahal dayam-dayam menentukan siapa diri kita sebenarnya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Tulis di kolom komentar pendapat atau pengalaman kalian, karena bisa jadi cerita kalian adalah penguat bagi orang lain. Dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita kehidupan berikutnya. Kisah ini tidak dimulai dengan teriakan, tidak juga dengan air mata. Ia dimulai seperti hari-hari biasa di sebuah rumah sakit, tempat orang datang membawa harapan, ketakutan, dan doa-doa yang tak selalu terdengar. Di sana, ada seorang satpam yang hanya menjalankan tugasnya. Ada pula seorang nenek yang duduk kelelahan, menunggu tanpa banyak bicara. Tak ada yang tahu, pagi itu akan mengubah banyak hal. Bukan karena peristiwa besar, melainkan karena satu kursi dan satu pilihan kecil untuk tetap menjadi manusia. Pagi di rumah sakit itu selalu datang dengan cara yang sama. Lampu-lampu lorong sudah menyala sejak subuh, memantulkan warna putih pucat di dinding yang dingin. Bau antiseptik bercampur kopi dari kantin kecil di sudut gedung, menciptakan aroma khas yang hanya dimiliki tempat bernama rumah sakit. Suara langkah kaki saling bersahutan, pasien, keluarga pasien, perawat, dan dokter. Semuanya bergerak dengan tujuan masing-masing. Seolah tak ada waktu untuk banner-banner berhenti. Di depan pintu utama, antrean mulai terbentuk. Ada yang berdiri sambil memegangi map berisi hasil ronsen. Ada yang duduk sambil mengipasi wajah dengan kartu antrean. Ada pula yang mondar-mondir gelisah karena belum juga dipanggil. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang satpam berdiri tegak dengan seragam yang rapi. Sepatu hitam mengilap meski sudah tampak termakan usia. Namanya Pak Arman. Usianya lewat sedikit dari kepala 4. Wajahnya tenang, dengan senyum yang mudah muncul ketika ada yang menyapanya. Setiap pagi, sebelum jam kunjungan dimulai, ia selalu memastikan posisinya bersih, papan informasi tidak tertutup, dan jalur antrean tertib. Bukan karena ia takut pada atasan, tapi karena ia percaya keteraturan kecil bisa membuat hari orang lain sedikit lebih ringan. Poli jantung ke kiri, Bu. Lurus saja. Nanti ada lift, katanya lembut pada seorang ibu muda yang tampak kebingungan. Pak, toilet di mana ya? Tanya seorang bapak tua. Di ujung lorong, Pak. Saya antar kalau mau, jawab Pak Arman sambil melangkah pelan, memastikan langkah bapak itu tidak terlalu cepat. Hal-hal kecil seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak pernah ia hitung berapa kali ia membantu orang dalam sehari. Baginya, selama masih bisa berdiri dan tersenyum, ia akan melakukannya. Di ruang tunggu utama, deretan kursi penuh sejak pagi. Suara pengumuman nomor antrean bersahut-sahutan dengan tangisan anak kecil dan bisik-bisik keluarga pasien. Di salah satu sudut ruangan, agak terpisah dari keramaian, seorang nenek tua duduk sendirian. Pakaiannya sederhana, warnanya sudah pudar. Tas kain kecil diletakkan di pangkuannya. Kedua tangannya saling menggenggam seolah menahan lelah. Sesekali, nenek itu menarik napas panjang. Punggungnya sedikit membungkuk. Matanya memejam beberapa detik lalu terbuka kembali. Menatap lantai, tanpa ekspresi. Tak ada yang duduk di sampingnya. Tak ada yang menanyakan kabarnya. Ia ada, tapi seolah tak terlihat. Pak Arman sempat melirik ke arah nenek itu. Hanya sekilas, ia mencatat dalam hati, seperti kebiasaan kecil yang tak pernah ia sadari, bahwa nenek itu tampak kelelahan. Tapi pagi itu masih terlalu sibuk. Ada pasien yang baru datang, ada keluarga yang bertanya, ada antrean yang harus dijaga agar tidak ricuh. Jam terus berjalan. Matahari mulai naik, cahaya masuk melalui kaca besar di lobi, membuat suasana sedikit lebih hangat. Tak ada teriakan, tak ada pertengkaran. Semuanya berjalan seperti pagi-pagi sebelumnya. Hari yang tampak biasa. Hari yang seharusnya berlalu tanpa cerita,
Tak ada yang tahu, dari sudut ruang tunggu itu, sebuah kisah perlahan sedang menunggu waktunya untuk bergerak. Dan Pak Arman, dengan segala kesederhanaannya, belum menyadari bahwa pagi yang terasa biasa ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rutinitas. Menjelang siang, suasana rumah sakit berubah semakin padat. Antrean yang sejak pagi sudah panjang, kini bertambah sesak. Beberapa pasien berdiri karena kursi tak lagi cukup, sebagian lain memilih bersandar di dinding sambil menahan lelah. Udara di ruang tunggu terasa lebih hangat, bercampur bau obat dan keringat, membuat napas terasa berat bagi siapapun yang sudah terlalu lama menunggu. Pak Arman masih berdiri di posnya. Sesekali ia melirik jam di dinding, lalu kembali mengamati sekitar. Tangannya menggenggam tongkat kecil penunjuk arah. Kebiasaan yang ia lakukan setiap kali suasana mulai tak tertib. Matanya menyapu ruangan, memastikan tak ada yang bertengkar atau saling serobot. Antrean di sudut ruangan, nenek tua itu masih duduk di tempat yang sama. Kini wajahnya tampak lebih pucat. Bahunya turun naik, mengikuti napas yang mulai tak teratur. Tangannya yang kurus mencengkeram ujung kursi siala sidang, menahan sesuatu yang berat. Beberapa kali kepalanya tertunduk, lalu terangkat kembali dengan susah payah. Pak Arman memperhatikannya lebih lama kali ini. Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti beberapa langkah sebelum sampai. Dalam benaknya, ia menimbang-nimbang. Masih banyak orang yang menunggu, masih banyak aturan yang harus dijaga, tapi mata nenek itu, ada sesuatu di sana. Lelah yang bukan sekadar karena antrean panjang, melainkan lelah yang sudah lama disimpan. Enggak, apa, tanya Pak Arman lembut sambil sedikit membungkuk agar sejajar. Nenek itu membuka mata perlahan. Enggak apa-apa nak, jawabnya lirih, senyumnya tipis, tapi berusaha menenangkan. Cuma capek sedikit. Jawaban itu justru membuat dada Pak Arman terasa lebih sesak. Tak jauh dari sana, deretan kursi khusus pasien VIP terlihat kosong. Kursi-kursi itu empuk, tertata rapi, dan berada di area yang sedikit lebih sepi. Sejak pagi, belum ada satupun pasien VIP yang datang. Kursi-kursi itu hanya berdiri sebagai simbol, bukan kebutuhan yang mendesak. Pak Arman menoleh ke arah kursi itu, lalu kembali melihat nenek di hadapannya. Ia tahu atehu. Ia hafal betul kalimat yang sering diulang atasan. Fasilitas VIP hanya untuk yang berhak, tapi di saat yang sama, ia juga tahu, nenek di depannya ini mungkin tak akan kuat duduk lebih lama di kursi keras itu. Tangannya mengepal pelan. Kalau nenek mau, katanya ragu. Di sana ada kursi yang lebih empuk. Pak, nenek, bisa istirahat sebentar? Nenek itu terdiam, lalu menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Arman. Boleh ya nak? Tanyanya pelan, seolah takut merepotkan. Pak Arman mengangguk. Keputusannya sudah diambil, meski dadanya masih berdebar. Ia membantu nenek itu berdiri perlahan. Beberapa pengunjung mulai melirik. Ada yang hanya melihat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ada yang mengangguk kecil, seolah mengerti. Namun ada pula yang berbisik. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Bukannya itu kursi VIP, kayaknya nenek itu bukan siapa-siapa. Satpamnya berani juga. Pak Arman mendengar bisikan itu, tapi memilih diam. Ia menuntun nenek itu ke kursi VIP dan mempersilahkannya duduk. Begitu tubuh nenek itu bersandar, napasnya tampak lebih lega. Matanya terpejam sesaat, seolah tubuhnya akhirnya diberi kesempatan untuk beristirahat. Terima kasih, nak, ucapnya pelan. Pak Arman hanya tersenyum, lalu kembali ke posnya. Jantungnya masih berdetak sedikit lebih cepat dari biasa. Tahu, apa yang ia lakukan mungkin tidak sepenuhnya benar menurut aturan. Tapi saat melihat nenek itu bisa duduk dengan lebih tenang, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Tak ada yang menghentikannya, tak ada yang menegur saat itu juga. Pagi beranjak siang, aktivitas terus berjalan. Keputusan kecil itu tampak selesai. Begitu saja. Namun, tanpa disadari Pak Arman, beberapa pasang mata mencatatnya dengan cara yang berbeda. Dan kursi yang barusan dipindahkan itu, diam-diam telah menjadi awal dari sebuah cerita yang tak lagi bisa dihentikan. Siang itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Pak Arman masih berdiri di posnya, tapi pikirannya
Tak lagi setenang pagi tadi. Setiap kali matanya menyapu ruang tunggu, pandangannya tanpa sadar selalu kembali ke arah kursi VIP tempat nenek itu. Tidak. Nenek tersebut kini terlihat lebih tenang, meski masih sesekali memejamkan mata, seperti menabung tenaga. Namun suasana di sekitar Pak Arman mulai terasa berbeda. Dua rekan sesama satpam berdiri tak jauh darinya. Awalnya mereka hanya berbincang pelan, tapi saat Pak Arman mendekat, salah satu dari mereka menepuk lengannya ringan. "Man, tadi itu, hati-hati," ucapnya setengah berbisik. Nadanya tidak marah, lebih seperti mengingatkan. "Itu bukan wewenang kita." Pak Arman tersenyum tipis. "Iya, saya tahu," jawabnya singkat. "Kalau sampai ada yang lapor, repot," sambung satpam lainnya. Kali ini lebih serius. "Aturan ya, tetap aturan." Pak Arman mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tidak juga menjelaskan. Ada kalanya, diam terasa lebih aman. Beberapa jam kemudian, seorang supervisor menghampirinya. Wajahnya datar. Tangannya memegang map kecil berisi catatan Pak Arman. Katanya, nanti setelah jam istirahat, mampir sebentar ke kantor. Ya, tidak ada nada marah di sana, tapi justru itu yang membuat dada Pak Arman terasa lebih berat. Iet, pemanggilan tanpa penjelasan, biasanya tak pernah membawa kabar baik. Di kantor kecil yang dingin, oleh pendingin udara, supervisor duduk berhadapan dengannya. Kalimat-kalimatnya terdengar rapi dan terukur. "Kami paham niat baik Bapak," ujarnya. "Tapi rumah sakit ini punya SOP. Fasilitas VIP itu bukan untuk umum. Kita juga harus menjaga citra." Kata citra itu bergema di kepala Pak Arman. Lebih lama dari yang lain. "Kalau semua petugas bertindak berdasarkan perasaan," lanjut sang supervisor, "nanti susah dikontrol. Ini bukan soal satu kursi, tapi soal aturan." Pak Arman menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. "Saya cuma nggak mau nenek itu kenapa-kenapa, Pak," katanya pelan. "Kursinya juga kosong." Supervisor menarik napas panjang. "Saya mengerti, tapi lain kali, koordinasi dulu. Itu saja, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman." Namun kata-kata itu justru meninggalkan bekas yang dalam. Sepanjang sisa hari itu, Pak Arman merasa ada jarak yang tak terlihat. Beberapa perawat meliriknya lebih lama dari biasanya. Ada yang tersenyum simpul, ada pula yang berbisik saat ia lewat. Tak ada yang turang-turanggan menyalahkannya, tapi suasana seolah menempatkannya di bawah sorotan. Saat jam kerjanya hampir selesai, Pak Arman duduk sebentar di bangku kecil dekat pos jaga. Pikirannya melayang ke rumah, ke anaknya yang masih sekolah, ke istrinya yang selalu menghitung pengeluaran dengan cermat. Pekerjaan ini bukan sekadar seragam dan jam kerja, ini adalah penopang hidup. Ketakutan itu nyata, kehilangan pekerjaan, bukan hal sepele. Namun di balik semua kegelisahan itu, ada satu hal yang tetap ia pegang, wajah nenek itu. Cara napasnya yang lebih lega, ucapan terima kasih yang sederhana. "Kalau saya diam saja tadi," gumamnya dalam hati, "apa itu lebih benar?" Ia tidak menemukan jawaban yang pasti. Yang ia tahu, saat itu, ia bertindak sebagai manusia, bukan sekadar petugas. Konflik itu belum meledak, belum ada suara keras, belum ada keputusan besar, tapi tekanan itu sudah mulai tumbuh, pelan, dan senyap. Seperti bayangan yang mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi, dan Pak Arman merasakannya. Pagi itu, Pak Arman datang lebih awal dari biasanya. Seragamnya disetrika rapi. Sepatu hitamnya kembali ia lap dengan kain basah agar terlihat bersih. Ada rasa gelisah yang tak bisa ia sembunyikan sejak menerima pesan singkat semalam. Besok pagi, harap menghadap ke manajemen. Langkahnya menyusuri lorong rumah sakit terasa lebih berat. Suara roda berangkar, panggilan perawat, dan bunyi mesin anjungan pendaftaran tetap sama. Namun di telinganya terdengar lebih tajam dari biasanya. Beberapa rekan kerja menyapanya seperti biasa, tapi Pak Arman hanya membalas dengan anggukan kecil. Di ruang manajemen, udara terasa dingin dan hening. Pak Arman duduk di kursi paling ujung, meja panjang. Di seberangnya, dua orang dari pihak manajemen membuka map berisi berkas. Tak ada basa-basi, tak ada senyum. "Pak Arman," salah satu dari mereka memulai dengan suara datar. "Kami sudah menerima laporan terkait tindakan Bapak
beberapa hari lalu. Pak Arman mengangguk. Tangannya saling menggenggam di pangkuan, berusaha menahan getaran kecil yang muncul. Memberikan fasilitas VIP kepada pasien yang tidak terdaftar sebagai VIP adalah pelanggaran prosedur. Lanjutnya, ini bukan hanya soal kursi, ini standar pelayanan dan kepercayaan pihak-pihak tertentu kepada rumah sakit ini. Kata-kata itu terasa jauh dari realitas yang Pak Arman lihat hari itu. Seorang nenek kelelahan yang hanya butuh tempat duduk. Saya paham maksud Bapak, kata Pak Arman. Akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Tapi waktu itu Nening jatuh. Kursinya kosong. Saya pikir Bapak tidak dibayar untuk berpikir seperti itu. Potong yang lain, nadanya lebih tajam. Bapak dibayar untuk menjalankan tugas sesuai SOP. Ruangan kembali sunyi. Pak Arman menunduk. Ada rasa panas di dadanya. Bukan marah, tapi perih. Salah satu dari mereka mendorong selembar kertas ke arah Pak Arman. Ini surat teguran resmi. Bapak diminta menandatangani sebagai bentuk pengakuan dan komitmen agar hal serupa tidak terulang. Pak Arman menatap kertas itu. Tulisan-tulisan formal yang kaku. Kata pelanggaran, peringatan keras, dan konsekuensi lanjutan tercetak jelas. Pikirannya melayang cepat. Wajah istrinya yang selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal. Anak semata wayangnya yang sebentar lagi masuk sekolah menengah. Cicilan rumah yang belum lunas, tanda tangan ini bisa menyelamatkan pekerjaannya. Tapi juga terasa seperti meniadakan keyakinannya sendiri. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Ia menarik napas dalam-dalam. Kalau saya tanda tangan, katanya pelan, apa saya berarti salah? Karena menolong orang. Manajemen saling pandang. Bapak salah karena melanggar prosedur, jawabnya singkat. Bukan karena niatnya. Pak Arman akhirnya menunduk dan menandatangani surat itu. Bukan dengan rasa kalah, tapi dengan rasa berat yang sulit dijelaskan. Seolah sebagian kecil dari dirinya harus ia tekan agar tetap bertahan. Saat keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa goyah. Dunia di sekitarnya kembali bergerak normal. Orang lalu lalang, suara panggilan dokter, tawa kecil di kantin. Tak ada yang tahu. Baru saja seorang satpam menelan kegelisahan besar demi menjaga satu hal paling dasar, pekerjaan. Di posnya, Pak Arman berdiri seperti biasa. Senyumnya kembali ia pasang. Meski kini terasa lebih tipis, di dalam dadanya ada pergulatan yang belum selesai. Ia bertanya dalam hati, berulang kali kalau empati harus ditekan demi aturan. Sampai kapan aku masih bisa bertahan sebagai diriku sendiri? Dan di sudut ruang tunggu, kursi VIP itu kini kembali kosong. Namun maknanya tak lagi sama. Beberapa hari setelah surat teguran itu, Pak Arman mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap datang lebih awal, berdiri di pos dengan sikap tegap, dan membantu siapapun yang membutuhkan arah. Namun suasana rumah sakit terasa berbeda. Ada jarak yang tak kasat mata. Senyum yang dulu tulus, kini terasa lebih berhati-hati. Isu itu ternyata tidak berhenti di ruang manajemen. Sebuah komplain masuk dari pihak yang disebut-sebut berpengaruh. Seorang pasien VIP merasa fasilitas eksklusif telah disalahgunakan. Bukan soal kursi semata, melainkan soal prinsip dan hak istimewa. Kata-kata itu beredar dari satu ruangan ke ruangan lain. Dibungkus bahasa formal dan nada serius. Pak Arman mendengarnya dari bisik-bisik yang tak sengaja ia tangkap. Dari rekan kerja yang menunduk saat berbicara. Dari supervisor yang kini jarang menatap matanya. Pagi itu, ia kembali dipanggil ke kantor manajemen. Tidak ada kursi panjang, tidak ada diskusi. Hanya satu keputusan yang sudah bulat, Pak Arman, ujar salah satu manajer dengan suara tenang namun dingin. Setelah mempertimbangkan laporan dan komplain yang masuk, kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Bapak. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan panjang. Ini demi menjaga reputasi dan standar pelayanan rumah sakit. Lanjutnya, keputusan ini final. Pak Arman terdiam. Ia sudah menduga, tapi tetap saja mendengarnya secara langsung membuat dadanya seperti dihantam sesuatu yang berat. Kata-kata selanjutnya terdengar samar, tentang administrasi, tentang pengembalian seragam, tentang jadwal terakhir bertugas hari ini.
Hari ini, ia menandatangani berkas terakhir dengan tangan yang sedikit gemetar. Tak ada perlawanan, tak ada suara yang ditinggikan. Ia tahu, melawan tak akan mengubah apapun. Saat keluar dari ruangan itu, lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah membawa rasa asing. Seragam yang selama bertahun-tahun memberinya identitas kini terasa seperti beban yang sebentar lagi harus dilepaskan. Beberapa rekan kerja menatapnya dengan mata penuh iba. Ada yang ingin bicara, tapi mengurungkan niat. Ada yang hanya mengangguk pelan. Tak ada pelukan, tak ada perpisahan resmi. Di ruang ganti, Pak Arman melepas seragamnya perlahan, melipatnya rapi. Seperti kebiasaannya, ia memandang sebentar papan nama, bertuliskan, Arman, Satpam. Lalu ia letakkan di atas meja. Saat melangkah keluar dari rumah sakit, untuk terakhir kalinya sebagai petugas, matahari siang terasa menyilaukan. Ia berhenti sejenak di depan gedung besar itu. Gedung yang selama ini ia jaga, ia hormati, ia banggakan. Kini, ia pergi sebagai orang biasa. Di perjalanan pulang, Pak Arman duduk di angkutan umum dengan kepala tertunduk. Suara klakson dan percakapan orang lain terasa jauh. Pikirannya penuh tentang istrinya, tentang anaknya, tentang besok pagi yang tak lagi memiliki tujuan pasti. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu perlahan. Istrinya menoleh dan langsung tahu, tak perlu penjelasan panjang. Kenapa pulang cepat? Tanyanya pelan. Pak Arman menarik napas. Aku sudah nggak kerja di sana, jawabnya singkat. Tak ada tangisan keras, hanya keheningan yang berat. Ia duduk di kursi kayu di ruang tamu. Menatap lantai, rasa malu, sedih, dan kecewa bercampur jadi satu. Bukan karena dipecat, tapi karena ia dihukum atas sesuatu yang ia yakini benar. Malam itu, Pak Arman sulit tidur. Ia menatap langit-langit rumahnya, yang sederhana, bertanya dalam hati, dengan suara yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Kalau menolong, orang yang lemah dianggap salah. Lalu di mana tempat empati sebenarnya? Itulah titik terendahnya. Saat keyakinan diuji, dan kemanusiaan terasa seperti kesalahan yang mahal. Beberapa hari setelah pemecatan Pak Arman, rumah sakit kembali berjalan seperti biasa. Antrean tetap panjang, pengumuman nomor terus terdengar, dan aktivitas medis tak pernah benar-benar berhenti. Seolah tak pernah ada satpam yang pergi karena satu kursi dan satu pilihan kecil. Hingga suatu pagi, seorang nenek tua kembali melangkah masuk melalui pintu utama. Penampilannya masih sama, pakaian sederhana, tas kain kecil di tangan, langkahnya pelan, namun mantap. Tak ada pengawalan, tak ada sopir pribadi, tak ada tanda bahwa ia adalah seseorang yang penting. Beberapa orang bahkan nyaris tak memperhatikannya, mengira ia hanya pasien, lanjut usia seperti yang lain. Namun kali ini, arah langkahnya berbeda. Ia tidak menuju ruang tunggu, tidak mengambil nomor antrean. Ia berjalan lurus ke meja informasi, lalu menyebutkan satu permintaan dengan suara tenang, nyaris berbisik, tapi jelas, saya ingin bertemu dengan jajaran direksi. Petugas di meja itu sempat terdiam. Wajah nenek itu, dari ujung rambut hingga ujung kaki, ragu, harus menanggapi bagaimana. Biasanya, permintaan seperti itu datang dari orang-orang berdasi, dengan nada tegas, dan wajah penuh kuasa, bukan dari seorang nenek yang tampak sederhana dan sendirian. Apa? Ada janji sebelumnya, Bu? Tanya petugas itu hati-hati. Nenek itu tersenyum kecil. Belum, jawabnya lembut, tapi sampaikan saja nama saya. Katakan, saya ingin bertanya tentang seorang satpam yang dipecat. Nama itu disebutkan pelan, tanpa tekanan, tanpa emosi berlebihan. Petugas itu mengangguk ragu, dan menghubungi bagian atas. Beberapa menit berlalu, waktu terasa menggantung. Lalu wajah petugas itu berubah, bukan kaget berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya berdiri lebih tegak. Silakan, ikut saya, Bu, katanya akhirnya, kali ini dengan sikap yang jauh lebih hormat. Di ruang direksi, suasana yang biasanya penuh agenda, mendadak berhenti. Para petinggi rumah sakit saling pandang saat pintu dibuka, dan nenek itu masuk. Tidak ada yang langsung mengenalinya, tapi ada sesuatu dalam caranya berjalan, dalam ketenangan matanya, yang membuat ruangan itu mendadak sunyi.
Nenek itu duduk. Setelah tangannya diletakkan di atas meja, rapi, tenang, ia tidak terburu-buru. Saya hanya ingin bertanya, katanya membuka pembicaraan. Suaranya rendah namun tegas. Mengapa seorang satpam bernama Arman diberhentikan dari pekerjaannya? Pertanyaan itu sederhana, tapi dampaknya langsung terasa. Salah. Satu direktur membersihkan tenggorokannya. Itu terkait pelanggaran prosedur, Bu. Demi menjaga standar pelayanan VIP. Nenek itu mengangguk pelan. Pelayanan VIP, ulangnya, seolah mencicipi kata-kata itu. Dan apa yang ia lakukan? Ia memberikan kursi VIP kepada seseorang yang tidak terdaftar sebagai pasien VIP. Jawab yang lain, lebih defensif. Tindakan itu dianggap mencederai prinsip pelayanan kami. Nenek itu terdiam sejenak. Matanya menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatap dalam, seolah sedang membaca sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban. Orang itu, katanya kemudian, hampir pingsan karena kelelahan. Dan kursi itu kosong, ruangan kembali sunyi. Salah satu manajer mulai merasa tidak nyaman. Ada keganjilan yang sulit dijelaskan. Cara bicara nenek itu terlalu tenang, terlalu yakin, seolah ia tidak sedang meminta penjelasan, melainkan menguji. Boleh saya tahu, lanjut nenek itu pelan, apakah rumah sakit ini masih berdiri di atas nilai kemanusiaan, atau hanya di atas fasilitas? Tak ada yang langsung menjawab. Pada titik itu, mereka mulai menyadari, nenek ini bukan sekadar tamu biasa. Ada wibawa yang tidak bisa dibeli. Ada ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang datang meminta-minta. Dan tanpa ada yang menyadarinya sepenuhnya, keseimbangan di ruangan itu mulai bergeser. Karena pertanyaan seorang nenek perlahan membuka sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Ruangan direksi masih sunyi, udara terasa berat. Seolah setiap orang di dalamnya menunggu sesuatu yang belum terucap. Nenek itu menatap mereka satu persatu, lalu menarik napas pelan. Tangannya yang keriput tetap tenang di atas meja, tak bergetar sedikit pun. Ada satu hal, katanya akhirnya. Suaranya lembut namun jelas, yang mungkin perlu kalian ketahui sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini. Ia berhenti sejenak, bukan untuk dramatisasi, melainkan memberi ruang bagi Kotekatania sendiri. Saya adalah salah satu pendiri rumah sakit ini. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya seperti palu yang menghantam meja. Beberapa direksi spontan menegakkan badan, ada yang mengernyit, ada yang membelalak. Nama nenek itu kini terdengar berbeda di telinga mereka. Bukan lagi nama seorang pasien tua, melainkan bagian dari sejarah gedung yang mereka kelola setiap hari. Saya dokter, lanjutnya. Saya ikut merancang rumah sakit ini puluhan tahun lalu. Bersama suami saya dan beberapa rekan yang kini sudah tiada. Ia tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan kenangan panjang. Setelah suami dan anak saya meninggal, saya memilih mundur. Tidak lagi duduk di ruang rapat. Tidak lagi memakai jas putih. Saya memilih hidup sederhana. Salah satu direktur mencoba bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Saya tidak menyamar, kata nenek itu, seolah membaca pikiran mereka. Saya hanya memilih menjadi manusia biasa. Datang seperti pasien lain. Duduk di kursi yang sama, mengantre tanpa nama besar. Ia menatap lurus ke depan. Karena saya ingin tahu bagaimana rumah sakit ini memperlakukan manusia ketika mereka datang tanpa status. Kata-kata itu membuat ruangan semakin sunyi. Saya melihat banyak hal baik, lanjutnya. Perawat yang tulus, dokter yang bekerja tanpa lelah. Tapi saya juga melihat sesuatu yang membuat saya sedih. Ia menoleh sedikit, matanya tajam, namun tidak marah. Aturan yang lebih dihormati daripada manusia. Fasilitas yang dijaga lebih ketat daripada nyawa yang kelelahan. Beberapa direksi mulai menunduk. Kursi itu, katanya pelan, dibuat bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih penting. Kursi itu dibuat untuk kenyamanan. Dan ketika kursi kosong itu diberikan kepada orang yang hampir pingsan, lalu dianggap sebagai pelanggaran besar. Saya bertanya-tanya, sejak kapan empati menjadi tak ada yang mampu menjawab satpam itu. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, melakukan apa yang dulu kami cita-citakan saat mendirikan rumah sakit ini.
Menolong tanpa bertanya, siapa kamu? Melihat manusia sebelum melihat kartu? Ia menarik napas panjang, tapi kalian memecatnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada marah. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menusuk. Saya tidak datang untuk meminta jabatan, katanya. Saya tidak butuh pengakuan. Saya hanya ingin memastikan apakah rumah sakit ini masih berdiri di atas nilai kemanusiaan atau sudah sepenuhnya berubah menjadi bangunan yang hanya melayani mereka yang dianggap layak. Salah satu direktur akhirnya bicara. Suaranya rendah. Kami terlalu fokus menjaga citra, Bu. Nenek itu mengangguk pelan. Citra tanpa nurani hanya akan membuat rumah sakit ini terlihat megah dari luar, tapi kosong di dalam. Berdiri perlahan, saya ingin kalian memikirkan kembali keputusan itu. Bukan demi saya, tapi demi alasan mengapa rumah sakit ini ada sejak awal. Tak ada tepuk tangan, tak ada pembelaan, hanya keheningan yang dipenuhi rasa malu, karena kebenaran baru saja diucapkan oleh seseorang yang selama ini mereka anggap tak terlihat. Dan di saat itu, mereka sadar, mereka tidak sedang ditegur oleh seorang nenek tua, melainkan oleh hati nurani rumah sakit itu sendiri. Pagi itu, Pak Arman sedang menyapu halaman rumah ketika ponselnya bergetar. No, tak dikenal. Ia sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya menekan tombol hijau. Selamat pagi, Pak Arman. Kami dari manajemen rumah sakit. Bapak diminta datang hari ini. Kalimat itu singkat, tidak menjanjikan apa-apa. Tidak juga terdengar mengancam, Pak. Arman terdiam sejenak. Ada perasaan campur aduk, takut, cemas, sekaligus harap yang ia coba redam. Ia berpamitan pada istrinya, lalu berangkat dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Di ruang manajemen, suasana berbeda dari terakhir. Kali ia ke sana, tidak dingin, tidak menekan. Ia dipersilakan duduk, bukan di kursi ujung, melainkan sejajar. Kami telah meninjau kembali keputusan kami, ujar salah satu direktur. Dan kami ingin meminta maaf. Kata itu membuat Pak Arman tercekat. Kami tidak memanggil Bapak untuk menawarkan jabatan. Lanjutnya, kami hanya ingin Bapak kembali bekerja di posisi yang sama, tapi dengan satu hal yang berbeda. Pak Arman mengangkat wajahnya. Kami ingin Bapak bekerja dengan martabat yang dihormati, bukan hanya sebagai petugas keamanan, tapi sebagai bagian penting dari wajah rumah sakit ini. Pak Arman mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. Saya tidak pernah ingin jabatan, Pak. Saya cuma ingin bekerja dengan jujur, dan itulah yang mereka dengar. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terasa. Sop rumah sakit direvisi, aturan dibuat lebih manusiawi. Petugas diberi ruang untuk mengambil keputusan berbasis empati, terutama dalam kondisi darurat dan kemanusiaan. Fasilitas bukan lagi simbol kasta, melainkan alat pelayanan. Pagi berikutnya, Pak Arman kembali berdiri di posnya. Seragam yang sama, sepatu yang sama, tapi cara orang memandangnya berbeda. Bukan dengan iba, bukan dengan curiga, melainkan dengan hormat yang sunyi. Di ruang tunggu, kursi VIP itu masih ada, bersih, rapi, tapi kini siapapun yang benar-benar membutuhkan boleh duduk di sana tanpa takut dianggap melanggar aturan. Pak Arman berdiri tegak, tersenyum kecil, menyambut pasien seperti dulu, dan di sudut ruang tunggu, seorang nenek duduk sebentar, menatap ke arah Pak Arman. Ia tersenyum, lalu pergi tanpa suara. Tak ada yang tahu, tak perlu tahu, karena kisah ini bukan tentang kursi, bukan tentang jabatan, bukan pula tentang siapa yang paling berkuasa. Kisah ini tentang satu pilihan kecil untuk tetap menjadi manusia, bahkan ketika aturan mencoba menghalanginya. Dalam hidup, mungkin kita tidak selalu bisa mengubah sistem besar, tapi kita selalu bisa memilih. Apakah kita ingin menjadi bagian dari sistem yang dingin, atau menjadi manusia yang hangat di dalamnya? Martabat tidak lahir dari posisi, seragam, atau kekuasaan. Martabat lahir dari keberanian untuk berempati, bahkan ketika itu terasa berisiko. Dan selama empati masih hidup, kemanusiaan tidak akan pernah kalah oleh aturan.